Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, malam ini ya, kami ingin menyampaikan hasil klarifikasi atas peristiwa yang terjadi, yang sudah beredar tadi, yang dialami oleh Bapak Matengga. Saya ulangi, Bapak Herwan Malengga selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito. Sekali lagi kami menyampaikan hasil klarifikasi, yaitu keterangan yang diberikan oleh Bapak Herwan Malengga atas peristiwa yang dialaminya. Dalam klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Herwan Malengga, Bapak Herwan Malengga memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialaminya. Pada malam ini juga hadir beliau, saya didampingi oleh Dirkrim Polda Sutra, di mana dalam keterangan yang sudah diberikan kami sampaikan bahwa peristiwa yang dialami oleh Bapak Malengga ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya. Namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilakan untuk Bapak Herwan Malengga yang mengalami sendiri peristiwanya untuk dapat menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama yang kami hormati dan muliakan Bapak Dirkrim beserta Kabid Humas Polda Sutra, yang saya hormati seluruh jajaran Polres Konawe Selatan, para insan pers, Bapak Kapolsek. Pertama-tama saya atas nama Herwan Malengga pada malam hari ini saya klarifikasi atas bergulirnya pemberitaan online yang dikatakan bahwa penembakan. Jadi saya akan ceritakan yang sebenarnya yang saya alami. Yang pertama, pada jam 13 kurang lebih, saya pinjam mobil dinasnya Camat Baito dengan tujuan saya mau pulang isoma atau istirahat, makan dan sholat. Nah, setelah saya diizinkan, saya bawalah itu mobil pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saya di Amasara, saya langsung makan siang. Habis itu saya sholat zuhur dulu. Setelah itu saya mandi, baru pakaian, saya kembali ke kantor. Tujuannya mau kembalikan itu mobil sambil saya juga mau piket. Nah, setelah di perjalanan kurang lebih jam 14, tinggal kurang lebih 100 meter ya, itu mau ke kantor camat. Persis di sekitar SDN 3 Baito terjadi bunyi di kaca. Jadi saya lagi bawa kendaraan, saya langsung kaget, saya lihat begini, ternyata arah bunyinya sebelah kiri ini di kaca.
saya langsung juga WC kiri saya parkir. Jadi sekitar 10 meter dari tempat bunyi itu saya di tempat parkir itu. Habis itu saya turun. Setelah saya turun, saya melihat, jangan sampai. Tapi dalam hati saya bilang ini burung. Karena pernah kejadian di kendaraan saya, baku tabrak apa namanya di itu burung yang cepat sekali itu sampai retak jauh begitu. Jadi perkiraan saya ini burung. Saya kembalilah di tempat tadi itu bunyinya, saya datang periksa. Saya tidak temukan kalau ada burung. Saya kembalilah di mobil itu, tapi saya sudah tidak di dalam lagi, sudah di luar. Saya mengamati itu mobil. Setelah saya lihat, ternyata retak begini. Saya bela Pak Camat. Saya bela Pak Camat dengan tujuan saya mau lapor ke Bapak mobilnya ini saya sudah. Artinya saya dapat masalah karena saya disuruh saya itu kaca mobilnya, itu ceritanya. Pak Camat langsung kenapa? Bilang ini kaca mobilnya Pak Camat ini retak. Apa yang kena saya tidak tahu. Langsung ke sini Pak Camat. Muncullah itu Pak Nurdin. Pak Nurdin tadi itu ini muncul dari sana. Dia menunjuk begini. Hero pun tono, dia pakai bahasa tol lagi bahwa ada orang yang lari ke sana, ada orang lari ke sana. Tapi kalau saya tidak melihat. Saya tidak melihat kalau apakah orang atau apa, hanya yang mengatakan bahwa ini Pak Nuri bahwa dia lihat orang sana. Saya tanya di mana arahnya, dia bilang sana pakai baju apa, dia bilang pakai baju putih. Saya dengar di sana bunyinya, saya langsung lari juga, saya mau ceritanya mau ikuti, tapi kan saya tidak lihat, hanya bunyinya saja saya dengar ke sana, saya masuk ke dalam saya tidak temui. Saya kembalilah dengan Pak Nurdin itu, saya kembali ke jalan. Jadi hanya itu saja yang saya bisa klarifikasi, bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf saya tidak bisa sebagai saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu kita kayak kerikil ya di ngaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau seandainya tembakan mungkin meletus. Tapi itu hanya saya dengar, kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu padahal dibilang dia melihat orang. Tapi kalau saya bilang dengar letusan, tembakan, minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya kira burung, karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya itu. Jadi kalau dia bilang tembakan, mohon maaf tidak sama sekali. Ya, saya kira itu Pak yang kami bisa sampaikan. Jadi sekali lagi, tolong jangan dipercaya kalau dia mengatakan bahwa itu tembakan, apalagi terusan saja melihat saja orang saya tidak lihat. Jadi kalau ada yang mengatakan tembakan, berarti ada yang saya lihat. Nah, tapi ini kan saya tidak melihat. Yang mengatakan bahwa ada orang itu Pak Nurdin. Ini. Jadi untuk saya sekali lagi mohon saya klarifikasi ini tidak benar adanya apa yang digulirkan bahwa itu tembakan. Ya, saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Malengga. Jadi rekan-rekan, kita sudah mendengar semua dari Pak Herman yang mengalami peristiwanya. Oleh karena itu, kami menghimbau, mari kita jaga kondusivitas, baik itu kondusivitas di media sosial maupun informasi-informasi lainnya, dengan tidak mudah terprovokasi, dengan tidak mudah cepat mengambil kesimpulan. Kami sampaikan bahwa peristiwa ini Polri dalam hal ini Polda Sultra dengan Polres Konawe akan menangani secara profesional, akan menangani secara scientific crime investigation. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan kami, mudah-mudahan klarifikasi langsung yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman yang mengalami peristiwanya bisa
meluruskan informasi-informasi atau dugaan-dugaan yang bersifat provokatif. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada malam ini.